dan saya Wahri dari SMA 4. Oke, monggo. Langsung saja ke pertanyaannya nih Pak. Yes. Untuk yang pertama, di dalam pengambilan keputusan selama ini, bagaimana Pak Mukti dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejujukan moral? Oke. Jadi setelah dilaksanakannya rekrutmen peserta didik ya, melalui beberapa jalur baik prestasi, afirmasi, yunasi, setelah itu ada pengumuman dan keputusan final, dilaksanakan sebuah asesmen atau penilaian baik itu dari sisi pengetahuan ataupun sikap. Kemudian dilanjut dengan pemetaan kasus keluarga dari latar belakang atau strata ekonomi, pendidikan, atau tempat tinggal. Nah, berangkat dari sana kami mengidentifikasi melalui tim BK, kemudian wali kelas untuk mencari solusi jika nanti pada saatnya terjadi ada semacam indikasi pelanggaran, baik itu pelanggaran tata tertib atau identifikasi pelanggaran yang lainnya begitu. Jadi pertama asesmen, kemudian pemetaan, kemudian identifikasi. Monggo untuk yang kedua. Untuk yang kedua, selama ini bagaimana Pak Mukti menjalankan pengambilan keputusan di sekolah di SMA 2 ataupun di SMA 4, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke. Kami selalu melibatkan semua stakeholder. Dalam hal ini yang sangat berperan adalah wali kelas, tim BK, dan orang tua siswa. Duduk dalam satu forum untuk mencari solusi jika anak itu terindikasikan sebuah pelanggaran, baik itu pelanggaran tata tertib ataupun pelanggaran kedisiplinan. Begitu. Itu berarti langkah-langkahnya ya. Pak. Dari langkah-langkah. Stakeholder malas orang tua untuk mencari solusi dari proses pelanggaran yang dilakukan. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini yang mungkin Pak Mukti anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke. Memang satu sisi sekolah ramah anak ini harus pendampingan pada peserta didik itu secara totalitas ya. Artinya kita harus memberikan satu pelayanan dalam rangka penerapan hak dasar. Hak dasar itu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang potensi. Nah, pada saat kita dihadapkan pada permasalahan terindikasinya anak itu melanggar tata tertib atau melanggar disiplin, maka kami melibatkan tim yang sudah kami bentuk, kemudian merujuk referensi sebuah tata tertib yang ada, kemudian kami mencari solusi yang terbaik pada peserta didik yang dianggap melanggar. Dan apabila masih proses tahapan awal, maka anak didik itu hanya diberi satu peringatan atau teguran, bahkan sesuai dengan klasifikasi pelanggarannya. Kalau dianggap pelanggaran cukup berat, berarti ada surat pernyataan yang harus diteken bersama, baik oleh orang tua, peserta didik, ataupun tim kedisiplinan dari sekolah. Begitu. Jadi pada dasarnya tetap memperhatikan hak anak, Iya, kemudian dasarnya kemudian adalah tata tertib sekolah. Karena basicnya sekolah ramah anak tetap dari kepentingan anak. Yang selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam proses pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, oke. Ini terkait dengan SRA ya, kebetulan saya di SMA 2 hari ini. Yang sangat kami menjadi beban ya untuk mencari solusi yang terbaik tatkala kami dihadapkan pada satu
di program sekolah ramah anak itu pendampingan itu kan harus totalitas, sehingga anak itu semuanya diindikasikan baik. Tetapi sisi lain, secara akademis, oke, mendukung. Namun di KTSP kita, khususnya kelas 12 dan 11, di KOSP kita khususnya kelas 10, itu di sana ada ketentuan terkait dengan kriteria kenaikan dan kriteria kelulusan. Nah, pada saat anak itu dinyatakan naik jika sudah melaksanakan semua program pembelajaran sesuai dengan tingkatan sekolah kelasnya. Dan yang sangat dilematis kami harus hadapi dalam hal ini adalah tatkala di situ naik, tapi prasyarat wajibnya harus minimal nilai sikapnya baik. Nah, termasuk lulus jika prasyarat minimal nilai sikapnya baik. Nah, pada saat itulah kami merupakan satu permasalahan yang dihadapkan pada hal untuk mengambil keputusan. Satu sisi kami harus mengawal mendampingi anak secara totalitas, sisi lain ada satu keterikatan dengan aturan yang sudah menjadi satu kesepakatan bersama. Di situ tempatnya. Jadi di sini tantangannya antara peraturan DSRH sekolah anak itu dengan tanda kutip dari dinas pendidikan. Dan rata-rata memang agak tidak sinkron atau gimana ya? Betul. Untuk selanjutnya Pak, apakah Pak Mukti memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Mukti langsung menyelesaikan di tempat ketika terjadi perkara atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Yang jelas proses tahapan yang kita lakukan itu juga merujuk pada penjadwalan di mana kegiatan itu ada, karena ini pasti terjadi suatu saat, sehingga pada saat kita menyusun sebuah jadwal itu sudah terukur dan terstruktur, sehingga segala sesuatunya ya berdasarkan jadwal yang ada, sehingga pada proses pencarian mencari solusi itu kita kembali kepada misalnya pada kesempatan pertama ada pelanggaran itu masih dimungkinkan diberikan kesempatan. Kemudian kita penjadwalan jika nanti terjadi kan dijadwalkan ulang, akhirnya muncul indikasi pelanggaran lagi, kita beri kesempatan yang kedua. Begitu berikutnya sampai kesempatan yang terakhir, yang ketiga. Kalau toh itu perlu keterlibatan orang luar, psikiater misalnya, psikolog misalnya, ataukah sampai pada proses hijrah atau pindah sekolah dalam hal ini SMA 2 tetap harus mendampingi, memfasilitasi sampai anak itu dapat tempat di mana sekolah yang diinginkan. Jadi di sini prosesnya ada sesuai penjadwalan tadi, betul. kemudian bahkan sampai kerjasama dengan pihak luar juga dalam penanganan kasus sesuai dengan kasusnya tentunya. Iya, betul. Ketujuh, apakah adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Mukti dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang terlibat? Jadi keterlibatan pihak ketiga itu sangat membantu. Pada saat anak itu dihadapkan pada sebuah problem atau masalah lamban belajar misalnya, lamban belajar itu ya mulai dari nyun sewu, kecerdasannya lambat, kemudian tugas-tugas sering tidak dikumpulkan karena mungkin ya tidak mampu atau bagaimana. Ini kami selalu melibatkan pihak-pihak ketiga. Contoh dalam hal ini misalnya kalau anak ini tidak pas diposisikan di sekolah sini, kami melibatkan pihak ketiga. Contoh kemarin itu ya kejar paket C misalnya, kemudian pihak psikolog, mengapa ini terjadi? Oh ternyata ada problem keluarga. Mengapa ini terjadi? Oh karena di rumah tidak mendukung. Mengapa ini terjadi? Oh anak ini ada sedikit kekurangan atau kelainan lah malah. Nah, arahnya ke sana. Jadi selalu itu. Berarti SMA 2 ini punya MOU dengan dinas terkait dalam penanganan kasus. Berarti memang banyak itu Pak ya kasus-kasus yang memang melibatkan pihak ketiga ya? Iya. Terutama karena mas statusnya sebagai SRA juga betul, pihak ketiga. Ya.
ini yang nomor 8 sudah ada pembelajaran. Oke. Tinggalan. Sebagai kepala sekolah, faktor-faktor apa mana? Dari sini. Oh iya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik Pak dari pengalaman Bapak dalam mengambil dilema etika? Pembelajaran yang sangat berharga bagi kami sebagai kepala sekolah yang boleh dikatakan sudah malang melintang di 6 sekolah ya. 6 sekolah. Bahwa koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain itu sangat membantu. Contoh pada saat anak kita terjerat oleh kasus narkoba misalnya, kehadiran BNN untuk mencari solusi dengan terapi, dengan pola penyuluhan dan lain-lain ini sangat membantu. Kemudian dengan pihak misalnya dinas kesehatan, jika ada sesuatu yang dianggap itu tidak sesuai dengan etika kesehatan, misalnya anak kita tidak mampu, tidak maksimal dalam perkembangan dan pertumbuhannya misalnya, ini kan selalu koordinasi dan ada langkah-langkah dan solusi, sehingga komitmen bersama antara semua stakeholder yang ada di sekolah ini, termasuk Bapak Ibu guru, orang tua, siswa sendiri, dan pilarnya adalah komite sebagai pendukung, ini juga sangat dominan. Dan ini bisa membantu menyelesaikan sebuah masalah di mana semuanya akan terurai sesuai dengan kearifan, kebijakan semua pihak yang ada di lembaga kita. Begitu. Berarti pembelajarannya juga ya memang harus mementingkan mengutamakan koordinasi, Betul. kolaborasi, Betul. komunikasi ya, Ya, budayanya betul. sebagai pihak. Ya, Jadi betul. biar agar kebijakan yang diambil itu benar-benar Betul. bisa dihargai oleh semua. Betul. Jadi tidak salah arah. Tidak salah. Oke. Saya sampaikan terima kasih Pak Mufti yang sudah meluangkan waktunya. Pembelajaran yang luar biasa sekali dengan dari kita. Pengalaman dari Pak Mufti yang luar biasa. Luar biasa 6 sekali. sekolah ya Pak. Ya, Oke. betul. Hebat sekali. Mulai dari ujung tahun 9 ya, SMA 3, SMA 1, kemudian Tambak Boyo, SMA 2, SMA 4 luar biasa sekali. Makanya benar-benar ini yang kita cari ya Bu ya. Kalau ilmu itu kan tidak bisa didapatkan di apa ya Bu? Secara membaca harus ada sosok idola dari kita, sosok panutan untuk kita. Terima kasih Pak Mufti. Saya rasa cukup Ibu Dewi. Saya tutup di sini. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Tuh. wabarakatuh. Terima kasih Oke. Pak Mufti. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Noryono selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Tuban yang telah meluangkan waktunya untuk kami mengadakan wawancara tentang pengambilan keputusan berbasis kebajikan, nilai-nilai kebajikan. Jadi ini kami berdua mendapatkan tugas dari guru penggerak tentang nilai-nilai kepemimpinan dalam mengambil keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi perkenalkan Pak, saya Dewi Syaroh dari SMA Negeri 3 Tuban. Dan saya Masya Andiati dari SMA Negeri 4 Tuban. Langsung ke pertanyaan pertama nih Pak. Jadi selama ini bagaimana Pak Noryono selaku kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, di mana ini adalah pengambilan keputusan benar lawan benar atau rujukan moral benar lawan salah. Terima kasih Bu Dewi dan Bu Andri katakan sebagai guru penggerak. Seperti yang ditanyakan tadi, kami di sini adalah sharing apa yang kami lakukan dan nanti apa yang penjenengan lakukan bersama. Terkait adanya dilema estetika, memang menurut orang pelaku apa yang dilakukan itu benar dan menurut
mungkin juga ada kurang menurut orang lain. Satu contoh saja, ada siswa yang berkasus. Dalam berkasus itu langkah-langkah kami yang pertama yaitu menelusuri kasusnya dulu atau permasalahannya. Kami kalau mengatakan kasus terlalu tinggi, menelusuri permasalahannya. Yang pertama, satu dengan guru mapel, yang kedua itu dengan wali kelasnya, yang ketiga bersama-sama dengan BK dan kesiswaan. Satu contoh, Bu ya, ada siswa yang berkasus satu karena ekonomi, dia membantu orang tuanya. Satu sisi apa yang dilakukan menurut mereka itu benar, ya, sehingga meninggalkan beberapa pelajaran. Orang tua pun juga begitu. Nah, kasus seperti ini atau permasalahan seperti ini wajib kita telusuri bersama-sama, yang mana kita ambil suatu solusi. Satu, tidak merugikan anak khususnya. Dua,